Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas Aktif 2C akan menampilkan sebuah video kami yang berjudul Sexual Transmitted Diseases atau biasa kita sebut infeksi menular seksual atau IMS. Tahukah kalian teman-teman apa sih yang disebut dengan infeksi menular seksual itu? Atau biasa kita sebut IMS. Untuk lebih pahamnya, yuk kita nonton videonya bareng-bareng. Jadi teman-teman, infeksi menular seksual atau IMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Misalnya, HIV atau AIDS, sifilis, canger ayam, gonorea, dan lain-lain. Adapun tanda-tanda dan gejala pada IMS adalah bila teman-teman perempuan, maka teman-teman akan mengalami yang namanya luka dengan atau tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus, dan mulut atau tubuh lainnya, cairan tidak normal, sakit pada saat buang air kecil, dan kemerahan pada sekitar alat kelamin. Dan apabila pada laki-laki, tanda-tanda dan gejalanya adalah cairan tidak normal, sakit pada saat buang air kecil, tonjolan seperti jengger ayam pada alat kelamin, sakit pada bagian bawah perut, dan kemerahan pada sekitar alat kelamin. Macam-macam penyakit menular seksual. Jadi teman-teman, penyakit menular seksual ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua berdasarkan penularannya. Berdasarkan penyebabnya adalah yang pertama, infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti gonore, infeksi genital non-spesifik, sifilis, ukus, mole, dan lain-lain. Yang kedua, infeksi yang disebabkan oleh virus seperti herpes genitalis, candidama acuminata, infeksi HIV atau AIDS, hepatitis, dan lain-lain. Dan yang ketiga, infeksi yang disebabkan oleh jamur seperti Candidiosis genitalis. Dan yang keempat, infeksi yang disebabkan oleh protozoa dan ekstroparasit seperti Trichomoniasis, Pediculosis pubis, dan Scabies. Berdasarkan penularannya adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, infeksi menular seksual mayor, penularannya dengan hubungan seksual. Dan yang kedua, infeksi menular seksual minor, penularannya tidak harus dengan hubungan seksual. Adapun contoh infeksi menular seksual mayor adalah seperti gonore, sifilis, granuloma inguinal, lupus mole, dan lymphogranuloma venerum. Dan contoh infeksi menular seksual minor adalah meliputi seperti herpes genitalis, non-spesifik uritis, trichomoniasis, vaginosis bakterial, condyloma acuminata, molluscum contagiosum, scabies, hepatitis, dan AIDS. Pencegahan infeksi menular seksual atau IMS adalah yang pertama, pendidikan dan konseling bagi orang yang berisiko untuk memotivasi adopsi perilaku seksual yang lebih aman. Yang kedua, identifikasi orang yang terinfeksi baik tanpa gejala atau dengan gejala untuk mencari layanan dan pengobatan. Yang ketiga, diagnosis dan pengobatan orang yang terinfeksi dengan cepat dan efektif. Yang keempat, evaluasi, pengobatan, dan konseling pasangan seksual yang terkena. Yang kelima, vaksinasi orang yang berisiko untuk terkena infeksi menular seksual yang dapat dicegah dengan vaksin. Berikut teman-teman beberapa cara yang efektif yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko tertular penyakit menular seksual adalah antara lain seperti abstinensia atau bisa kita sebut tidak melakukan hubungan seksual sama sekali sebelum menikah. Dan yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, pemberian vaksin. Dan yang keempat, menggunakan kondom bila melakukan hubungan seksual. Pengobatan infeksi menular seksual atau IMS adalah
Yang pertama, kita dapat memberikan antibiotik yang berupa penisilin, cefalosporin, chloramphenicol, rifampicin, ciprofloxacin, polymyxin, dan sulfamethoxazole. Yang kedua adalah pengobatan rasional. Pemakaian obat yang rasional hanya menggunakan obat-obatan yang telah terbukti keamanan dan efektivitasnya dengan uji klinik. Terima kasih teman-teman sudah nonton video kami. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Di negeri